Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan tugas integrasi sistem enterprise. Dan untuk produknya kami membawa produk Croffle Bakery. Dan ini anggota-anggota kelompok saya berisikan 5 orang. Lalu di sini terdapat section menu, di mana section pertama yaitu adalah rasa original yang seharga 7.500 per pieces. Yang kedua, croffle dengan varian rasa seperti coklat, tiramisu, green tea, strawberry, dan lain-lain seharga 11.500 per pieces. Terus selanjutnya section ketiga yang berisi croffle rasa original berisi 12 pieces dengan harga Rp89.999 per boxnya. Lalu section keempat ada family box yang berisi 12 pieces croffle varian rasa dengan harga Rp129.999 per boxnya. Lalu untuk penjelasan tentang Odo akan dijelaskan oleh teman saya Ayuni. Selanjutnya saya menjelaskan modul bagian sales atau penjualan. Saya sudah melakukan beberapa pembelian. Lalu saya akan mencoba melakukan pembelian kembali, memasukkan nama customer, yaitu lalu memilih add a produk atau memilih produk yang akan dibeli. Travel coklat, family travel lotus. Lalu kita save, lalu kita lakukan confirm. Kita klik create invoice, kita pilih regular invoice. Oke, di sini sudah diketahui import dan pembelian Croffle Lotus kuantiti 1. Terus selanjutnya akan dilanjutkan teman saya sendiri pada bagian accounting. Oke, selanjutnya bagian modul accounting. Pertama kita pilih accounting, kemudian mengecek invoice yang telah dibuat di bagian sales. Pilih invoice, kemudian pilih atas nama Risma, kemudian ini untuk confirm customer invoice-nya. Kita cek atas nama customer Risma, produk yang dipesan adalah Croffle Lotus 1 dengan harga 11.500. Confirm. Kemudian register payment. Pembayaran dilakukan secara cash. Setelah itu pembayaran telah selesai. Kemudian kita lihat invoice-nya
klik preview. Di sini ada pilihan send and print. Invoice-nya bisa kita kirimkan ke customer melalui email. Misal contoh email customer. Maka invoice akan dikirimkan melalui email, akan di-print. Ini adalah invoice yang telah dibuat tadi, customer Risma, dengan pesanan 1 kroffel lotus dengan total 12.650. Telah dibayarkan pada tanggal 16 bulan 11 2021. Selanjutnya membuat bill untuk vendor. Di sini ada bagian vendor bill. Kita pilih create manual. Kemudian masukkan nama vendor. Di sini vendornya dari Bellfood. Kemudian bill date-nya itu tanggal 18. Dan pilih produk yang akan dipesan. Headline, terus pilih produk. Di sini saya akan pesan waffle coklat. Pilih 10. Kemudian di sini bisa ditambahkan keterangan atau note. Misal coklatnya banyak. Kemudian save. Jadi ini total pemesanan kita ke bagian vendor. Ada kroffel coklat sebanyak 10 dengan total 77.000. Selanjutnya akan dilanjutkan ke bagian forecast, yaitu teman saya Lastri. Baik, saya akan melanjutkan ke forecast ya. Baik, di sini saya akan melanjutkan dari modul sebelumnya, yaitu ada sales tadi telah dijelaskan transaksi penjualan dan juga telah terjadi transaksi pembayaran. Nah, di sini forecast yaitu pembelian. Pembelian terjadi berdasarkan apa yang telah dibeli oleh konsumen. Kita lihat bahwa di sini telah terjadi transaksi terhadap produk Lotus. Nah, berdasarkan ini maka kita lakukan pembelian terhadap mitra. Yang di sini ada vendors. Kita lihat bahwa Kroffel Bakery bermitra dengan Bellfood.
Nah, di sini kita bisa lihat ada alamatnya dan data-data yang dapat dihubungi dengan Belefood ini. Ada alamat, nomor handphone, email, dan website-nya. Nah, di sini kita bisa edit. Oke, di sini kita create untuk menambah vendor baru. Nah, di sini kita masuk ke purchase order ya. Kita create untuk menambahkan di sini kita lakukan pembelian berdasarkan tadi yang telah terjadinya transaksi. Nah, ini kita pilih produknya apa. Tadi ada Kroffel Lotus. Oke, di sini ada kita klik, kita pilih Kroffel Lotus. Kemudian berapa banyak yang dipesan. Di sini kita kasih 5 kuantitinya, unit price-nya. Nah, di sini langsung ya, subtotalnya 57.500. Kemudian kita pilih lagi, kita add a produk Kroffel tiramisu. Nah, di sini kita sesuaikan berapa kuantitinya, misalnya di sini 5 juga. Nah, berarti di sini dapat ditotalkan subtotalnya 35.000. Maka Kroffel Lotus dan Kroffel tiramisu totalnya sebesar 101.750. Kemudian kita di sini kita save. Lalu kita send by email. Nah, di sini ada bill-nya. Kita bisa lihat ya, di sini recipients-nya Belefood. Di sini juga kita bisa nambahkan keterangan sesuai request. Tadi misalnya banyak coklat ya, kita bisa tambahkan di sini. Nah, kemudian jika sudah kita send. Nah, di sini kita bisa edit, bisa juga jika sudah selesai, sudah oke semua, kita langsung confirm order. Nah, di sini langsung ya, ada satu receipt-nya. Oke, baik, langsung dilanjutkan oleh teman saya, Fani. Silakan. Oke, saya lanjutkan dari teman saya tadi, Lastri. Tadi Lastri udah menjelaskan tentang purchase yang berkaitan dengan accounting sekalian dengan sales. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai inventory atau tentang persediaannya. Baik, di sini saat kita membuka modul inventory ini modul di Odoo yang berfungsi sebagai penanda untuk yang berisi informasi tentang sesuatu yang terjadi di persediaan, mulai dari apa yang sudah di-purchase oleh tadi teman saya Lastri, lalu tentang ada delivery order, itu juga nanti bakal masuk semua ke modul inventory. Pertama kita coba buka untuk yang receipt yang dari purchase. Nah, dari purchase ini bisa kita lihat di sini kontak ini maksudnya itu siapa vendor yang tadi dihubungi oleh bagian purchase yang tadi dihubungi oleh Lastri. Kita coba buka salah satu yang ini. Nah, di sini keluar bahwa tadi Lastri melakukan
transaksi atau melakukan order kepada vendor untuk pembelian produk Croffle Lotus. Jadi Croffle Bakery ini sistemnya itu seperti reseller. Jadi jika ada orang order, kita akan mengorder kepada vendor tersebut untuk mengirimkan croffle-nya. Seperti itu. Ini salah satu contoh yang tadi dibikin oleh Lastri, sudah masuk ke bagian inventory juga, bahwa Lastri sudah memesan Croffle Lotus dengan banyaknya 12 untuk stoknya juga, dan masih diproses karena belum datang croffle-nya. Seperti itu. Di sini juga kita bisa edit juga, bisa edit data dari yang udah dibikin di Purcase juga. Lalu selanjutnya kita masuk ke delivery order. Di sini itu keterkaitannya itu dari pemesanan yang sudah dilakukan dari sales dan sudah juga diberikan ACC oleh invoice di accounting juga. Kita contohnya coba cek di bagiannya Risma. Nah, di Risma ini dia memesan Croffle Lotus sebanyak 1 dan produknya di bagian inventory ini produknya masih ada, masih available. Produk availability ini berarti produk untuk saudara Risma ini masih ada, jadi kita bisa langsung memberikan produk tersebut kepada Risma apabila Risma sudah melunasi pembayaran. Seperti itu. Lalu selain mengenai tentang bagian purchase dan delivery order, di inventory juga ada bagian produk. Jadi di produk ini itu berisi tentang produk apa saja yang disediakan oleh Croffle Bakery. Seperti ada Croffle coklat, green tea, Lotus, dan sebagainya. Sebagai contoh kita coba lihat yang Lotus. Nah, di Lotus ini, Croffle Lotus ini memiliki sales price sebesar atau harganya itu sebesar 11.500 yang kita jual dengan pajak yang bisa kita isi 10% atau bisa kita kosongkan dengan cara ini kita edit, bisa kita kosongkan aja pajaknya atau bisa kita isi berapa persen. Nah, lalu untuk cost ini tuh harga yang harus kita bayarkan. Misalnya harga yang harus kita bayarkan ke Bele Food itu atau vendor yang tadi dituju untuk purchase-nya itu sebesar 7.000. Lalu kita save, maka nanti akan mengubah sistem di purchase dan sales-nya yang lain untuk harga-harganya. Untuk pelunasannya pun nanti akan turun menyesuaikan dengan cost yang harus dibayarkan. Seperti itu. Lalu di sini jelas ada vendornya Bele Food, price-nya 11.500. Lalu untuk bagian inventory ini kita ini membeli produksi croffle-nya. Kalau misalnya kita membuat berarti kita pilih yang manufaktur. Nanti kita harus mengisi kayak berat, volume, dan sebagainya. Kayak waktu pembuatannya, lead time-nya, lalu customer juga harus menunggu berapa hari atau berapa menit gitu. Namun di sini sebagai contoh kita contohkan ini untuk sistem yang pembelian. Di accounting juga sama seperti itu. Ini kita save jika tidak ada perubahan. Lalu selain Croffle Lotus juga masih ada Croffle yang lain seperti itu. Lalu setelah itu kita masuk ke modul selanjutnya yaitu modul manufacturing. Jadi di modul manufacturing ini itu berisi mengenai tentang pengelolaan proses produksinya. Jika ini tadi sistemnya itu pembelian, maka ini pengelolaan mengenai pembelian croffle-nya juga. Jadi setelah croffle datang, itu akan dilakukan analisis. Contoh, kita lihat produknya masih sama kayak yang tadi. Misalnya di Croffle Lotus ini, atau misalnya kita ingin membuat suatu menu baru, menu tambahan, kita bisa pencet create atau pembuatan, lalu kita bisa tulis di sini Croffle original.
seperti ini. Ini kita centang aja, bisa habis, bisa sold out, atau bisa dibeli. Lalu untuk gambar kita bisa input gambar juga di sini. Kita masukkan gambar yang sesuai. Di sini contohnya Crovel Ori. Maka akan terinput gambar. Lalu di sini bisa kita isi harga. Misalnya Crovel original tadi di penjelasan awal harganya 7.500. Kita isi 7.500 tanpa pajak. Lalu untuk cost yang kita harus bayarkan kepada vendor itu kita melakukan pemesanan untuk Crovel original ini bisa kita isikan 4.000 aja. Lalu untuk storable produk ini bisa diisi storable produk atau consumable produk. Lalu kita klik save apabila sudah selesai. Lalu kita kembali ke produk, maka akan tertambah di sini untuk Crovel yang original, dan ini sudah bisa dipesan melalui sales order, lalu bisa diproses di accounting dan dilakukan pembelian melalui purchase. Selain mengenai produk, di bagian manufacturing ini itu juga ada berisi bill of materialnya. Nah, di sini saya udah membuat contoh seperti Crovel coklat, bakal keluar juga untuk misalnya nih dalam membuat Crovel coklat itu memerlukan komponen apa aja. Misalnya ini kalau industri yang kita jalani ini sistemnya itu membuat, tidak membeli gitu. Misalnya kita membutuhkan tepung terigu, kuantitinya ambil aja contohnya 1, gula 1, coklatnya itu 1, dan raginya 1. Setelah sudah kita bisa lihat di sini. Ini sebagai contoh aja untuk Crovel coklat itu produk cost-nya itu 7.000. Lalu untuk BOM-nya itu Rp100, atau nanti bisa kita sesuaikan itu isinya 4.000 kayak yang tadi sudah dibuat di produk. Seperti itu. Lalu itu untuk manufacturing dan untuk inventory. Sekian dari saya. Saya kembalikan ke Virgianto untuk penutupan presentasi kita. Baik, itu penjelasan dari kelompok kami, mulai dari awal sampai akhir. Mungkin segitu saja yang bisa kami sampaikan untuk presentasi dan tugas ini. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.